tulisan di atas ya. Kalau yang pertama agak lonjong, agak panjang tulisannya, itu tanda alifnya dibaca. Kalau yang kedua, qawarir yang kedua itu bulat, bulat banget, itu tanda alifnya nggak dibaca. Jadi kalau berhenti di kanat qawariro dibaca. Tapi kalau yang kanat qawariro qawarir, nah, kalau di situ berhenti nggak qawariro tapi qawarir. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس وخضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebenarnya masih ada kaitannya dengan surat nanti, surat Al-Falaq ya. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hasad ya. Masih bab akhlak yang tercela. Jika kemarin pertemuan sebelumnya Anda membahas tentang akhlak yang tercela, zalim, adzulmu dan kezaliman, maka hari ini termasuk salah satu akhlak yang tercela adalah tentang hasad. Jadi di surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ayat 5 insyaallah akan termasuk dalam bahasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih ada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat, banyak rezeki, kan masih awal bulan. Biasanya suka beda muka kalau awal bulan. Kalau yang gajian, kalau Pak Muslim mah nggak kenal awal bulan. Karena tiap hari, tiap sore udah ketahuan. Udah langsung nyabit ini untuk haji, untuk yang kedua. Mancing ada di kaleng. Ya sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini jangan kita lupakan lagi ya. Kita harus selalu menyadarkan diri bahwa kita itu selalu ada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama kita diberi kenikmatan untuk sholat subuh berjamaah yang pahalanya luar biasa banget, dimana orang lain juga pengen tapi tidak diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua di sini dipilih oleh Allah. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang dipanggil oleh Rasul untuk diberikan syafaat, dipanggil oleh Rasul, sini kemari kamu berhak duduk bersama kami di surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipanggil. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bahas tentang hasad. Apa itu hasad? Hasad itu adalah ada dua ya, hasad itu. Kalau bahasa kitanya iri dengki, iri dibarengi dengan dengki. Jadi hasad itu kita menginginkan kenikmatan yang ada di orang lain itu hilang, bahkan pengen jadi miliknya. Dan kalau yang level yang tinggi itu ingin yang memiliki nikmat itu hancur. Nah, ini hasad. Jadi ketika melihat orang lain ada dalam kenikmatan, dapat bonus, ya, orang itu nggak terima.
Jadi menginginkan bonusnya itu harusnya untuk dia, bahkan sampai berharap, bukan hanya berharap, kalau yang hasad banget itu sampai menghancurkan orang yang mendapat nikmat tersebut. Ini hasad. Makanya hasad itu salah satu yang disebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Falaq yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan di surat Al-Falaq ini, Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi satu, katakan wahai Rasulullah Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang memiliki falak. Rabb, kegelapan malam. Ada yang bilang falak itu waktu subuh, pas gelap-gelapnya. Ya. Orang kalau udah ketemu gelap kan agak ngeri-ngeri sedap kan begitu ya. Karena katanya apalagi kalau malam Jumat sunnah keluar pocong katanya kan gitu. Jadi kalau ada pocong malam-malam itu menakutkan. Kalau siang-siang sama juga. Nah gitu. Nah ini dia tadi Qul birabbil falaq min syarri ma khalaq. Apa? Minta perlindungan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari seburuk-buruk yang diciptakan oleh Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ini kalau karena ya kenapa mungkin malam, karena ya kejahatan itu terjadi di malam hari banyak juga kan. Kasus begal itu lebih banyak terjadi di malam hari daripada di siang hari. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Yang keempatnya minta perlindungan dari gangguan sihir. Yang kelimanya wa min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang-orang yang hasad. Jadi kalau orang yang punya sifat iri, kalau sudah hasad itu membahayakan bagi dirinya dan juga membahayakan bagi orang lain. Ya termasuk antaranya adalah ada penyakit ain. Penyakit ain itu gara-gara tatapan mata iri, tatapan mata dengki, itu menyebabkan orang yang ditatapnya itu sakit. Bahkan bukan hanya sakit, bisa jadi meninggal. Makanya ini hasad itu termasuk yang Allah perintahkan untuk minta perlindungan karena bahaya. Termasuk kita pun harus menjaga diri dari hasad. Jadi kalau udah kena penyakit itu bahaya, luar biasa. Bingung. Obatnya itu bingung. Kecuali saat dia udah obat itu, yang kata Rasulullah SAW, ya kalau ketahuan penyakit AIDS, orang yang lihatnya itu suruh wudhu, air wudhunya ditandani, jangan dibuang, diambil nanti dipakai buat mandi untuk orang yang kena airnya, kena asap. Bahkan tidak hanya begitu loh. Kalau cerita-cerita yang para ustadz yang
yang menangani penyakit air itu kan nggak tahu mata yang mana yang menyebabkan penyakit. Kalau diceritakan itu sampai bisa warung itu warung itu sampai hancur, nggak laku, mesin nggak berfungsi, sampai begitu. Rumah yang indah megah itu dijual murah-murah, nggak ada yang mau, gitu. Sampai ada yang akhirnya cerita gitu. Sampai akhirnya coba ada tamu siapa, diurut, tamunya kemana aja kira-kira, sampai akhirnya coba disiram-siramin, diruqyah, ada alhamdulillah bisa sembuh semua. Nah, ini hasad itu sangat bahaya banget. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran pun agar kita itu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit hasad. Nah, ini yang pertama di surat An-Nas sebutin wa min syarri hasidin idza hasad. Syarri keburukan hasidin orang yang hasad idza hasad, ketika kan nggak selamanya hasad terus kan dia itu kan, kali-kali mesra juga dia itu kan. Cuma kalau udah iritnya itu bisa membahayakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ayat yang pertama, min syarri hasidin idza hasad. Di surat An-Nisa juga disampaikan ya, ayat 54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Ada kata yahsudun. Yahsudun itu akar katanya hasad. Hasada yahsudu. Jadi di sini ayat ini menceritakan orang Yahudi itu dengki pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya kan orang Yahudi Madinah sebelum akhirnya diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia itu sengaja pindah ke Madinah, daerah yang tandus, ada pepohonan, nggak subur, tinggal sampai beranak pinak di Madinah hanya untuk membuktikan apa yang ada di kitab mereka. Karena di kitab itu, di Taurat itu, di Injil itu, di Zabur itu disebutkan Nabi akhir zaman itu akan tinggal di Madinah. Nah, orang Yahudi di mana tadinya? Sekitaran Mesir, sekitaran Palestina tadinya, asli hidupnya di sana. Tapi mereka sengaja datang, tinggal dan hidup di Madinah. Untuk apa? Untuk nungguin Nabi akhir zaman yang disebutkan di dalam kitab mereka. Bayangkan. Jadi orang Yahudi itu kenapa dikatakan dolim, orang yang tersesat, maghdub, bukan dolim. Kenapa orang Yahudi dikatakan maghdub? Orang Yahudi itu tahu kan mereka itu paling getol secara ilmiah, dan mereka itu secara kitabnya mereka dibaca dan di situ ada kitabnya. Nah, orang Yahudi pindah ke Madinah, bisnisnya apa, Pak? Di antara bisnis orang Yahudi itu, ya diantaranya adalah memprovokasi kaum Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj kan ratusan tahun berperang, perang saudara.
Nah itu yang diantara provokatornya adalah orang Yahudi, yang akhirnya dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam, Aus dan Khazraj yang ratusan tahun itu selalu perang saudara bisa bersatu. Nah orang Yahudi tatkala Nabi Muhammad hijrah itu langsung buka kitabnya dan langsung apa? Pas datang Rasulullah SAW ke Madinah, para penggawanya, para alim ulamanya, pembesarnya semua rapat, disesuaikan, dicocokkan ciri-ciri Nabi Muhammad. Nah semuanya apa? Semuanya sepakat bahwa Nabi yang datang ke Madinah itu adalah Nabi Muhammad yang disebutkan di dalam Alkitab mereka. Sepakat. Terus, nah di situ setelah sepakat dia bikin keputusan dari Bahsul Masailnya. Mungkin kalau kata para santri Bahsul Masail, sepakat apa yang harus dilakukan? Harus memusuhi Nabi Muhammad, jangan pernah menolongnya. Ini kesepakatan ini bocor dari anak salah seorang tokoh Yahudi yang masuk Islam. Kesepakatan ini, dan kesepakatan ini bocor dari salah satu orang Yahudi yang masuk Islam. Cuma beberapa biji aja. Orang Yahudi yang ada di Madinah yang masuk Islam cuma berapa biji dari sekian banyak itu. Nah, alasannya apa? Kenapa harus memusuhi? Karena harapan mereka, keinginan mereka, Nabi akhir zaman itu dari keturunan mereka, yaitu dari keturunan Nabi Ishak, orang-orang Yahudi. Ternyata Allah mengutus Nabi Muhammad yang turunan Nabi Ismail. Nah di situ makanya Allah katakan amiyah sudunan nasa alama adamu. Jeleknya apa? Hasadnya sampai dia memusuhi kebenaran padahal dia yakin dan tahu betul itu adalah wahyu dari Allah. Jadi ketika hasad ini, ketika dengki itu sudah nempel pada diri, bahaya. Wahai harus segera dihilangkan, karena kebenaran pun ditolak. Yang udah betul-betul 100% disepakati kebenaran, bukan hanya ditolak, harus dimusuhi. Nah ayat ini menyampaikan begitu, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi mereka dengki kepada Nabi Muhammad, mereka dengki kepada umat Islam karena umat Islam diberikan Al-Quran. Contoh kedua, Iblis laknatullah. Apa bedanya jin sama iblis? Ya, kalau iblis itu kepalanya setan ya. Iblis itu. Jadi iblis itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Bahkan diriwayatkan bahwa iblis itu ibadahnya jauh lebih baik, lebih banyak daripada para malaikat. Sampai malaikat pun ngiru gitu. Lihat iblis ibadah, luar biasa banget. Gak ada capeknya kalau ibadah itu. Iblis hasad, dengki kepada Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan oleh Allah
dan dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifatan fil ardh, untuk mengurus bumi. Nah, kita nih, jadi tugas kita selain ibadah, kita adalah khalifah fil ardh, yaitu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengurus bumi. Sehingga iblis itu nggak mau sujud pada Nabi Adam tatkala Allah perintahkan sujud. Ada yang bilang, katanya, ini justru bagus. Si iblis nggak sujud pada makhluk, ya nggak bagus karena sujudnya diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu harus ditaati. Jemaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala, dibikinlah rasional oleh iblis. Kalau kata iblis, saya ini lebih mulia dari Adam karena saya ini khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Api itu jauh lebih mulia daripada tanah. Itu merasionalkan diri, itu alasan aja sebenarnya. Tapi yang sebenarnya adalah iri, nggak terima. Yang iri yang sebenarnya. Iblis nggak tahu tanah itu sekarang jauh lebih mahal daripada api. Nah, kalau Jakarta sampai puluhan juta itu semeter itu gara-gara nggak tahu iblis. Ya mau dia di sini aja udah berapa juta ya semeter ya. Itu udah meter gitu. Kalau dulu kan jual itu kan udah pakai batu doang. Nih, ya batu sampai sana. Nah, segitu. Sekarang udah di meter. Nah, itu cuma sekalian, itu bahaya. Di antara keduanya adalah bahaya apa? Bahaya hasad, bisa sampai menolak kebenaran. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wadda katsirun min ahlil kitab la yurdunakum min ba'di iman kufaran hasadan min indi amsi min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Surat Al-Baqarah ayat 109 menjelaskan ya ini gara-gara besarnya rasa hasad itu bisa menolak kebenaran dan menyerangnya. Itu makanya bahaya. Di dalam hadis disampaikan, kata Rasulullah, la hasada illa bisnatain. Tidak ada hasad kecuali di dalam dua hal. Yang pertama kata Rasul, rajulun atahu Allahu malan wasallallahu ala halakatihi fil haqq. Dia diberi kekayaan, tapi semakin kaya, semakin dia berinfak, semakin dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bangun masjid, nah boleh itu dah keluarin, biarin, nanti juga ada lagi kan gitu. Ya, seperti Utsman bin Affan gitu ya. Dia nggak sayang, bahkan Abu Bakar Siddiq semuanya dikeluarin, nah, biarin aja. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho. Nah, ini makanya di waktu itu juga sahabat kan pernah mengeluh pada Rasulullah SAW. Ya Rasul, enak banget ya jadi orang kaya. Orang kaya mah mereka bisa banyak amalnya. Kata Rasul, bukankah kalian juga bisa bersedekah? Apa? Tasbih itu sedekah, sedekah sedekah, tahlil sedekah, baca alhamdulillah itu juga termasuk sedekah. Bahkan sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, kamu yang udah nikah, kalau yang belum nikah, ya mikir-mikir. Yang udah nikah juga bisa sedekah. Kemana? Sedekah ke istri, wajib. Sedekah ke istri.
yang berduaan di kamar dengan istri itu sedekah. Begitu ya. Makanya buru-buru nih. Nah gitu, itu sedekah. Emang bisa? Gitu doang sedekah. Bersama yang bertanya, emang itu bisa? Kalau berbuat zina aja dosa, berarti kalau bukan zina dapat pahala, kata Rasulullah. Apalagi hari ini adalah tanggal 10 Muharram. Walaupun itu hadisnya bukan, ada yang menyampaikan itu bukan hadis kaul seorang sahabat, itu kan barang siapa yang memberikan keluasan, mentraktir, mengajak poya-poya pada keluarganya di hari Asyura, maka dia akan dibebaskan selama setahun. Walaupun ya kata para ulama, karena ini bukan hadis, gak kuat hadisnya, jangan dijadikan sandaran royal itu tanggal 10 Muharram doang. Padahal istri juga pengen tiap hari. Ya jangan ya. Ya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Boleh ngiri, enak banget ya, dia mau jadi orang kaya, sedekah mulu, selalu ada aja. Setiap ada pembangunan masjid, dia ada namanya di situ. Itu juga kan gak usah gede-gede lah. Ya bukan untuk dipuji orang dan ngapain diri di hadapan Allah. Ada yang bangun masjid, kita sedekah, nggak apa-apa. Tapi kan gak ditulis namanya, malaikat juga bakalan lupa. Jadi ada yang lagi bangun sedekah. Kita jadi ada mudah-mudahan ya, di setiap nama masjid itu ada nama kita, karena kita selalu naruh, selalu bangun. Ada anak yatim kita sedekah, nggak usah banyak. Mampu 10, mampunya 1, ya udah, mampunya cuma ngasih buat jajan, ngasih, tapi nggak usah diundang-undang banyak gitu. Nah, itu boleh hasad, tapi hasad yang ini bukan hasad yang terlarang. Kata ulama, ini adalah namanya ghibthah. Yang kedua, apa boleh hasad di mana? Boleh hasad pada orang yang atahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Di hadis lain, atahul hikmah itu disampaikan bahwa dia dijadikan hafidz Quran. Karena ini kenikmatan luar biasa ya. Jadi boleh kita ngiri pada orang yang hafidz Quran, hafal Quran. Dia pagi hari selalu mendekatkan diri dengan Quran. Maksudnya dekat-dekatkan diri kepada Allah dengan membaca Quran, murojaahnya, malam hari dengan qiyamul lailnya, terus begitu. Ditambah lagi dia ngajar Al-Quran, kan gitu kan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Itu boleh ngiri. Maksudnya ngiri pada ibadah. Tapi di sini tidak ada keinginan untuk apa? Untuk agar dia itu hilang hafalan. Mudah-mudahan dia hafalannya hilang. Gak begitu. Dia ngiri karena pengen kayak dia gitu. Pengen banyak harta biar bisa bersedekah. Nah, ini yang dinamakan ghibthah oleh para ulama. Menginginkan kebaikan, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, menginginkan dia mendapatkan nikmat sebagaimana orang lain mendapatkannya dan bisa beribadah dengan nikmat tersebut. Nah, tapi jangan jadi alasan juga kita sedekah untuk kaya. Kan sedekah gak mesti besar. Kalau kata Gus Baha itu, justru pas lagi miskin itu bisa jadi kita sedekah 100% harta kita. Orang punya duit 10.000 disedekahin, berarti 100% kan? Belum tentu punya uang 1 miliar kita sedekahin semua 1 miliar. Coba baru ngelamun aja kita. Nah, kalau punya duit 1 miliar mau diapain? Nah, sedekahin, kan ngelamun lagi. Itu baru ngelamun aja udah begitu kemana-mana gitu, nggak ada sedekahnya. Nah itu.
Hadis yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Hati-hati dengan hasad. Fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Karena hasad itu akan menggerogoti kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bara. Kayu dibakarkan jadi abu. Begitu juga orang yang punya rasa hasad, orang yang hasad dan dibiarkan, itu amalnya segunung boleh, tapi hilang, akan menjadi abu, tidak jadi apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Hati-hati ya. Itu diantara bisa jadi ya, bisa jadi orang itu nanti datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang banyak sekali. Puasanya, sholatnya, sholat sunnah ya, sedekahnya, ibadah sosialnya dan lainnya banyak banget. Tapi pas ditagih kepada Allah, gak ada apa-apanya. Gak bisa diklaim. Kenapa? Karena dia hasad. Alhamdulillahnya dicek ada nggak pada diri kita nilai alhamdulillah. Di hadis lain Rasulullah menyampaikan, ini hadisnya lumayan luar biasa banget. La tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahasad, jangan saling hasad. Ini ya, setan itu akan terus menggoda kita ya dengan hasad, dengan kebencian. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, cuek-cuek. Wa kunu ibadallahi ikhwan, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Karena kalau udah ada kebencian, udah ada hasad, udah cuek, udah deh alamat hancur. Bisa jadi umat Islam hari ini kan sekarang lagi diperangi ya, dikit-dikit apa debat, dikit-dikit debat. Padahal perdebatan itu, apalagi debat yang gak jelas, kalau bilang debat kusir, itu menyebabkan kedengkian, menyebabkan kebencian. Harusnya kita buka otak kita ini, perbedaan itu pasti ada. Ya udah, dia mau beda dengan saya nggak apa-apa. Itu selesai. Yang penting masih ada di jalan Allah. Jadi jangan lagi memperdebatkan, terlalu debat. Mendingan kita belajar dan belajar biar tahu kok dia bisa beda ya, pendapat siapa yang dia pakai. Nah, begitu aja. Jangan malah kita langsung salah gitu. Padahal gara-gara kita nggak tahu. Gara-gara kita nggak tahu. Para sahabat menyampaikan, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la ta'anu ni'amallah, jangan memusuhi nikmat Allah katanya. Qalu, wa man yu'adi ni'amallah, emang ada orang yang memusuhi nikmat Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, yaitu orang yang hasad. Jadi hasad itu seakan-akan sedang melawan, membenci nikmat Allah. Hasan al-Basri menyampaikan, ma khala jasadun min hasad. Setiap kita ini pasti ada hasad, pasti. Orang lihat tiba-tiba datang orang, padahal orang baru kemarin usahanya gitu. Udah bawa Harley aja. Perasaan dia baru kemarin ya Allah, jadi karyawannya juga udah naik jabatannya,
Udah dikasih fasilitas mobil. Kalau di kantor mungkin begitu deh. Ih, dia mulu ya yang kepilih misalnya. Kalau di pasar kan lihat warung orang, ih laris banget sih punya orang, pakai penglaris nih, ini, gitu. Misalnya Pak Mumut, ih banyak amat sih yang suka sama dia misalnya. Ini dia pakai susuk ya, misalnya gitu ya. Walakinnal karim yukhbihi, kata Hasan Nabi, semuanya punya potensi. Saya punya potensi, bapak punya potensi untuk hasan. Tapi walakinnal karim, orang yang baik itu yukhbihi, menutupinya, udah dikubur, tidak ada dengki-dengkian. Wallaim yubdi, nah orang yang tercela, orang yang akhlaknya buruk langsung lihat tetangga bangun, ya udah tidur, orang bangun ya, bangun rumahnya langsung, dia duit dari mana dia, langsung kan, ya orang itu kan sesuai pola pikirnya, dia pinjam duit dari mana ya, atau mungkin kalau yang suka nyolong, dia nyolong duit dari mana ya, gitu kan, masa orang dia kerjanya begitu doang, masa bisa bangun rumah, kan gitu, orang yang asal begitu kan. Ya tetangganya mobilnya baru, pasti kredit ya, langsung gitu. Nah, nggak mungkin orang seperti itu beli cash, ya kan nggak tahu aja apakah dia. Gitu. Jadi gak enak aja gitu, lihat orang pun. Nah kalau yang karim, yang akhlaknya baik, kubur, nggak ada. Kalau yang akhlaknya buruk, langsung mukanya beda, senyumnya aja garis miring. Gitu, nggak enak senyumnya, ada kan itu. Jadi kalau lihatnya juga mau lihat, nah, jadi kalau tergantung hatinya. Al Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilm walan yumsad ilayya min syai'. Maksudnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya menginginkan setiap orang itu belajar tentang ilmu hasad gitu. Jadi dia tahu bagaimana hatinya itu bisa bersih dari hasad. Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan hasad itu adalah salah satu penyakit hati. Dan itu adalah menentang Allah Subhanahu wa taala dengan pemberiannya. Maka kita harus menolak hasad itu. Kalau Ibnu Qayyim, muridnya Ibnu Taimiyah menyampaikan ada tiga siksaan bagi orang yang hasad. Orang yang hasad pasti punya tiga masalah ini. Hamun layak koti, selalu ada puyeng, ada selalu ada. Nah, karena selalu lihat orang tuh nggak enak dulu. Wa adawatun la tunsor, ada permusuhan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Wa tiradun ala qada'illahi la yuqbal, dia tidak terima mulu, nggak terima mulu. Jadi lihat orang dapat 1 juta, dia dapat 1 juta, nggak terima, karena saya harusnya 2 juta, gitu. Nggak terima mulu. Jadi kalimatnya ada 3 ya. Hamun layang koti, dia puyeng mulu. Jadi kalau kita merasa pusing mulu, ada aja gimana kan? Hamun itu bedanya. Kalau hasad itu karena kejadian masa lalu kita nyesel, melaksa. Kalau hamun itu nggak jelas, sering nggak gitu. Makanya hamun itu diantara yang Nabi berdoa, inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Gak enak aja gitu hamun tuh. Perasaan masa depan tuh suram banget gitu.
Padahal kita tahu yang memberi rezeki itu siapa? Padahal kita buat sebulan mah ada duit itu. Ada nggak? Enggak ada. Misalnya kita tuh nggak punya apa, tapi pusing mulu. Nah, itu bisa jadi ada hasad pada diri kita. Ada waktu latun sor, pasti ada aja masalah sama tetangga itu, ada masalah. Bahkan yang mengerikan, hasad itu bisa jadi hasad pada anak, hasad pada istri, ngeri. Wa'tiradun ala qada'illahi la yuqbal. Enggak terima mulu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dulu ya. Kata Imam Al-Ghazali di kitab Ihyauluddin, al-hasadu min nataijil fiqh. Kenapa orang itu bisa hasad? Karena ada dengki. Karena ada dengki. Wa huwa la yakunu illa min nafsin khabisah. Tidak akan terjadi kecuali dari jiwa yang buruk. Penyebabnya apa? Wasabab fihi. Penyebabnya apa? Hubbud dunya. Terlalu cinta dunia. Fa inna ni'mat dunyawiyah, karena nikmat dunia itu idza nazalat bi ghairihi, kalau nempel pada orang lain, yang dapatnya orang lain, saat akan membuat dia buruk, li'annaha tadadu, karena berlawanan dengan keinginan dia. Wa idza tafat anhu saat li'annahu la yurul fadl bi ghairi. Kalau dia tidak memilikinya nih, orang itu tidak memiliki, jadi buruk juga karena lihat orang itu kayak, oh dia sih. Jamaah sekalian yang berdoa, mudah-mudahan kita semua dijaga dari sifat hasad ini, dan mari kita sama-sama introspeksi, jangan sampai ada sifat hasad yang buruk. Kalau yang itu nggak apa-apa, cuma ingin, orang itu bukannya enak banget, rumahnya bagus, mobilnya bagus, istrinya 4, duitnya di mana-mana, misalnya kan gitu. Rajin ibadah, rajin sedekah, pengen begitu, itu nggak apa-apa. Dia mah enak banget ya, dia udah baca Quran, hafal Quran, rajin ibadahnya, dia mah tenang banget hidupnya, saya pengen. Itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah kita menginginkan nikmat yang ada di orang itu hilang. Bahkan yang terburuk, hilang nikmatnya, pindah bagi kita, dan juga orang yang sedang memiliki nikmatnya itu rusak, hancur, binasa. Itu sifat hasad ini tidak mengenal siapapun, kiai, santri, orang miskin, orang kaya, pemerintah, berpotensi memiliki sifat tersebut. Ada nama wahai macam-macam. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.